Tepuk semangat. Di sini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Apakah anak-anak ibu di sini ada yang sudah hadir atau hadir semua? Hadir semua. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Nah, sebelum memulai pembelajaran ke materi itu, kalian silakan bukunya dikeluarkan, alat tulisnya. Sudah siap? Ya. Di sini kita akan belajar apa? Topiknya apa? Macam-macam norma dalam kehidupan. Bab 2, norma dalam kehidupanku. Topik A, macam-macam norma dalam kehidupanku. Nah, sebelum itu Ibu ada gambar dulu. Yang pertama ini gambar apa ya kira-kira? Gambar kesopanan. Ini orang anaknya ini dia berjalan, terus dia itu bilang permisi. Jadi kalian itu kalau misalkan di tengah perjalanan atau mau menuju ke kelas itu ada guru, itu harus bilang permisi dulu ya. Terus yang kedua gambar apa? Ya, jadi kita harus kalau misalkan teman kita itu jatuh harus kita tolong. Yang ketiga itu gambar apa kira-kira? Nah, kalian pernah nggak sih bilang permisi waktu ada di depan orang tua atau guru? Nah, kalau misalkan nih teman kalian itu jatuh, apa sebaiknya kalian lakukan? Dan siapa yang di rumah sama beribadah dan berdoa setiap hari, ayo angkat tangan yang tinggi. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian itu akan menganalisis jenis-jenis norma yang berlaku di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat dengan tepat dan betul. Dan nanti kalian itu pas pelajaran ke seri 1, kalian dapat mengevaluasi akibat yang timbul apabila norma tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara logis dan bertanggung jawab. Nah, pada LKPD 2 itu peserta didik dapat menyusun kantong norma. Nanti Ibu udah siapkan kantong normanya sama HPS ya, yang berisi mengelompokkan contoh perilaku sesuai jenis-jenis norma, misalkan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan dengan benar, rapi dan kreatif. Nanti ini Ibu akan membagikan dulu LKPD 1 dan 2. Nanti kelompoknya 6 ya? 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 2. Oke? Kelompok ini LKPD 2-nya. Kelompok 2 mas. Kerjaannya nanti dulu itu disimpan dulu di laci kalian masing-masing. Nanti ada sesi waktunya untuk menjawab. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Di sini gua akan menjelaskan, nanti kalian catat yang kegiatan penting. Nanti soalnya ada kuis dan untuk itu akan memberikan soal evaluasi juga buat di rumah. Oke? Dan yang pertama itu pengertian norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, dan norma itu digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Tujuannya itu untuk melindungi kepentingan dan menghindari perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, macam-macam norma itu, norma dikelompokkan menjadi 2, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Yang contohnya norma tertulis itu dirumuskan dan dibuat khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam lembaga tertentu sampai waktunya tertentu. Dan yang kedua itu norma tidak tertulis, tidak dirumuskan secara khusus, melainkan berkembang dari kebiasaan bersama. Nah, di sini ada pertanyaan nih, tahukah kamu ada berapa macam norma yang berlaku dalam masyarakat? Coba kita cek apakah benar ada 4. Nah, macam-macam norma tolong dibacakan ya. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yang materi pertama itu masuk dulu ke norma agama. Jadi norma agama adalah kumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya itu dari wahyu Tuhan, yang bentuknya itu kitab suci.
kesopanan dan hukum. Nah, tujuan dibentuknya norma agama itu agar manusia menjadi lebih baik dalam bersikap, termasuk menjauhi larangan-larangan Tuhan Yang Maha Esa dan pelaksanaan segala perintahnya. Dan untuk norma agama itu ada sanksinya, yaitu berupa apa ini? Dosa. Nah, ini merupakan contoh norma agama. Yang pertama benar apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ini? Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ada pun contoh norma agama yang lain seperti menghormati orang tua, menjaga hubungan baik antar umat beragama, bersedekah atau infak, dan membantu orang yang membutuhkan. Dan yang kedua itu kita memasuki norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah aturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia yang menghasilkan akhlak. Melalui norma kesusilaan itu seseorang dapat membedakan hal baik dan buruk. Dan apabila melanggarnya, sanksinya adalah merasa bersalah, gelisah, merasa tertekan, dan tidak tenang. Ini ada beberapa contoh norma kesusilaan. Ada yang pertama apa? Kata jujur, Yang kedua? tidak mencuri, Yang ketiga? tidak merendahkan orang lain. Benar. Terus yang ketiga ini, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa ini? Adalah untuk menjaga kesopanan kesantunan tata krama masyarakat dan juga yang Apabila melanggar itu dapat apa? dan Dikucilkan dari pergaulan. Kita ada contohnya ini. Pertama apa? memberi penerimaan dengan tangan kanan, Yang kedua? menghormati orang yang lebih tua, Yang ketiga? memberi salam jika kadang dulu, Yang keempat? bertegur sapa jika orang yang benar. Apakah anak-anak sudah mengimplementasikan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari? Terakhir ini ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan resmi yang dibuat penguasa yang bersifat mengikat dan dapat dipaksa sanksi yang tegas. Norma hukum ini bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib, aman, rukun dan damai. Dan apabila melanggar norma hukum itu ada sanksinya berupa apa ini? Denda, penjara, hukuman mati, sanksi psikologis, penyiksaan, Ada contoh norma hukum. Ini yang pertama apa? korupsi, Yang kedua? mengendarai motor tidak menggunakan helm, Yang ketiga? mengendar dan menggunakan narkoba. Nah, yang kedua ini seringkali lihat itu anak-anak SD tidak memakai helm dan usianya itu masih kurang. Nah, nanti kalau misalkan kalian melanggar norma hukum itu bisa di penjara. Nanti kalian itu kalau misalkan mau naik motor itu harus berusia 17 tahun. Nah, di sini ada pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, ini norma itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu bisa mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab. Dan norma itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu apa? Bagaimana dalam tingkah laku, Yang kedua, menjaga kerukunan, ketiga, di sini ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya itu Indonesia adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu pada hukum baik, tertulis atau tidak tertulis. Dan 3 unsur hukum itu ada yang pertama, tidak boleh ada seorang seorang warga harus itu juga melanggar hukum. Yang kedua, ya orang melakukan hukum tanpa penyesalan oleh asalnya, menaikkannya berkata. yang ketiga, yang terakhir, Jadi dan mencarinya adalah aksi maksudnya mengapa sekali. Selanjutnya macam-macam. Nah, ini ibu ada video animasi, tolong kalian perhatikan ya. Belajar bagaimana dalam kehidupan. Itu mana ya? Yuk kita belajar dalam kehidupan dan lihat dan fokus yang jelas akan berinteraksi sosial dalam kehidupan manusia. Kenapa dibuat untuk tidak makan? Ada kata-kata yang berarti di masyarakat Indonesia. Norma agama. Norma agama adalah aturan manusia yang berfungsi sebagai pengatur atau pengatur yang membuat peraturan dan menjadi misalnya Indonesia, larangan, dan menjelaskan diri. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah hal yang hidup tentang perilaku, nilai, dan menurut. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah perilaku yang mencerminkan tentang kebiasaan, kepatuhan, dan kepantasan orang terhadap sesamanya. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan berupa ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan yang dibuat pemerintah atau lembaga resmi negara yang ditujukan kepada anggota masyarakat. Akibat dari melanggar norma. Hukum. Waktu sore sudah pukul 5 sore. Kami masih saja berbaring di kursi kamu sejak siang tadi.
semuanya memegang handphone. Wajahnya serius karena game yang sedang dimainkan membutuhkan konsentrasi. Hani, ayo lagi. Iya Bu, sebentar, 10 menit lagi. Hah? Sudah 10 menit. Belum 10 menit Bu, aku harus bangun. Ayo mandi. Ayah, sampai kita benar-benar melanggar waktu. Sudah makan, nanti ada pertemuan. Aku belum sini lagi. Aku sudah masuk tugas. Tenaga lagi, kamu harus bersiap. Ayah dari dulu sudah bersama-sama bermain di dalam mobil. Jadi dia ini keluar rumah dengan senang untuk bercinta. Ayah, Ibu, dan Hani bertemu Om Edu, Tante Sarah, dan Hani di rumah makan. Suatu depan, Ayah, Ibu, Om Edu, dan Tante Sarah berbincang-bincang. Selama itu pula, Hani dan Hani sibuk bermain game bertarung. Mereka berlomba dan saling bertugas kalah hingga marah. Tujuannya memperkenalkan Hani dan Hani dan membuat hasil. Ayah, apakah tahu yang berakhir? Ternyata pertahanannya tak terlalu iritasi akibat menggunakan handphone terlalu lama. Sebagai hukumannya, mulai saat itu, Ibu mengurangi jatah jasa handphone kepada Hani hanya untuk mencari informasi juga sekolah saja. Hani pun hanya bisa pasrah. Dalam video ini, yang tadi Ibu udah tampilkan ada apa saja di dalam video itu. Yang pertama apa? Pengertian norma. Terus yang kedua itu contohnya apa normanya? Tidak boleh bermain HP, memesan terus yang terjadi di kantin apa? Mencekar ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kenangan di kantin itu, anak-anak itu tidak boleh berkejutan, terus juga tidak boleh berlari saat di kantin dan harus menggunakan tangan kanan kalau misalkan mau belajar. Terus kita memasuki sesi kuis nih, itu ada kuis. Nanti kalian jawab bareng-bareng ya. Nah, yang pertama itu apa yang dimasuki dengan norma? Yang mana? Kita coba cek. Nah, benar. Terus ada ini. Pertanyaan kedua, aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan disebut norma apa tadi? Benar. Yang terakhir. Perkataan jujur dan tidak mencuri termasuk contoh? Kalian juga udah lemes? Udah lemes? Mau tepuk semangat? Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat! Nah, kalau kalian udah semangat, sesi LKPD silakan yang tadi Ibu udah berikan dan kemudian dikeluarkan dan berkelompok. Jadi, dengarkan baik-baik anak-anak, pada LKPD 1 itu ada petunjuk pengerjaan. Nanti kalian baca di lembar kalian masing-masing. Terus yang soalnya itu ada cerita singkat. Nanti kamu belajar dulu soal ceritanya. Nanti kalian jawab jawabannya. Oke kan? Terus yang LKPD 2 itu ada kantong norma. Nih, nanti kalian gunting bersama teman kalian. Dan di sini juga ada petunjuk pengerjaannya. Nanti dibaca ya. Terus ini ada kantong norma, nanti digunting-gunting. Sama ini ada misalkan norma itu apa aja, nanti digunting elemen-elemennya. Silakan dikerjakan. Waktunya mau berapa menit? 20 cukup? Oke. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Karena udah pada selesai semuanya, waktunya presentasi. Siapa yang mau presentasi yang lebih satu? Kelompok 1? Apa sama Aswa? Silakan maju. Baik, ayo kelompok yang lain mendengarkan ya. Ya. Nyimak juga sampai keluar kelompok 1. Teman-temannya sedang berdiskusi di kelas. Saat itu, jika tiba-tiba memotong pekerjaan dengan nada keras. Sementara itu, Uji sibuk bermain HP meskipun guru sedang menjelaskan. Di luar kelas, Rani membuang sampah sembarangan dan Tony menerobos lampu merah saat berangkat ke sekolah. Norma apa yang harus ditaati oleh Tony? Norma hukum. Tony seharusnya taati setelah itu memakai diri dan sesuatu menurut beberapa standar jika semua orang dilakukan kelahiran seperti dalam cerita di atas, masyarakat akan bebas dan akan terjadi kekacauan. Kekacauan dalam masyarakat. Apakah jawabannya sama? Kelompok 2? Sama? Kita beri tepuk apa? Halo. 1, 2,
Tepuk salut. Tepuk tangan, tepuk kiri, dua jempol, salut. Nah, nomor 2 silakan maju. Hasil kelompok kami. Yang lain coba perhatikan ya. Hargai umat agama lain yang beribadah. Salut. Jempol kanan, jempol kiri, jempol dua, salut. Ini udah belajar tentang norma dan juga kita udah menyusun tentang norma kan. Nah, apa saja ini di sini yang kalian masih ingat? Yang pertama apa? Agama. Contohnya doa sebelum makan. Terus yang norma kedua apa ya? Sebelah sini. Norma kedua kesopanan apa? Tidak mengangkat ketika ujian. Kita permisi. Dan nanti kalian itu harus mengerti norma yang ada yang ibu sudah jelaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ada macam-macam norma. Nah dari itu pakai lagu becak. Tahu kan? Ya. Kita mulai. Bisa. Yang semangat lagi sebelah sana semangat ya. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Yang adalah norma semua masyarakat yang harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang langsung manusia terpuji. Siapa yang langsung manusia terpuji. Nah, sekarang ini adalah soal evaluasi. Jadi nanti kalian belajar di rumah. Ibu udah siapin soal-soalnya ini. Nanti kalian benar-benar mencontek ya. Kalau misalkan dibantu sama orang tua nggak apa-apa, boleh. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi penutup ini. Ini yang menyimpulkan daripada pelajaran pembelajaran ini. Nah, pembelajaran hari ini tuh ngapain aja? Norma, terus macam-macam. Macam-macam norma itu ada berapa? Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Saya menyusun atau norma ya. Nanti penyusunan sampelnya tidak dibaca di kelas kalian, biar kalian ingat. Nah, kita udah di penghujung pembelajaran. Jadi ibu itu akan menginformasikan bahwa pembelajaran pada topik A itu udah selesai. Nanti minggu depan kita akan mempelajari topik B, yaitu penerapan norma dalam kehidupanku. Nanti kalian belajar dulu di rumah sama orang tua kalian mengenai topik B, supaya pas ibu masuk lagi nanti kalian tuh ingat dan paham pada materi topik B. Paham nggak? Maka doa dipimpin oleh Kak Mas. Mulai. Nanti kalian pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Dan nanti jangan lupa bersalaman sama, ya kalau misalkan sudah sampai rumah, kita harus bersalaman sama orang tua. Dan jangan lupa sholat. Terima kasih.